Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Tema kita pada kultum kesempatan ini adalah Ramadan sebagai sarana untuk ibadah, untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas. Untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menandakan orang-orang yang bertakwa itu apa, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan bahasa yang mengandung unsur propaganda atau unsur iklan ya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Yang artinya adalah bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang infaknya banyak, dalam keadaan sempit infaknya sedikit. Tetapi tetap berinfak karena untuk menandai bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah orang yang menahan marah. Orang yang menahan marah adalah digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang memenangkan dalam suatu pertandingan gulat atau suatu pertandingan bela diri, tetapi sesungguhnya orang yang menang adalah orang yang bisa menahan marahnya pada saat dia mampu untuk melampiaskan. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian yang ketiga adalah wal afina aninas, dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini jadi mampu memaafkan kesalahan orang lain adalah tingkatan tertinggi dari sebuah hubungan. Dalam satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala rekam di dalam surat An-Nur ayat 22, di mana latar belakang turunnya ayat tersebut adalah saat Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan fitnah ya dari seorang saudara atau sepupu yang bernama Mistah yang selama ini disantuni oleh orang tuanya yaitu Abu Bakar Siddiq. Ternyata dialah orang yang memberitakan berita yang tidak benar atau namanya hadis ifki ya, atau isu lah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Sehingga pada saat itu Abu Bakar Siddiq merasa sangat malu dan sakit hati, kemudian dia bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan santunan lagi kepada saudaranya. Tetapi kemudian turunlah ayat 22 ini, surat An-Nur ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'talu ulil fadli minkum wasa'ah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kemampuan bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada kaum kerabatnya dan seterusnya ya ayat tersebut. Nah, sehingga serta merta setelah itu kemudian Abu Bakar Siddiq mencabut sumpahnya yang tadinya tidak akan memberikan bantuan lagi menjadi memberikan bantuan lagi karena dia ingin memaafkan saudaranya. Dan dalam beberapa ayat yang lain diantaranya adalah ayat 34 dan 35 surat Fussilat itu dinyatakan bahwa tidaklah yang bisa memaafkan itu kecuali dia adalah orang yang diberi kesabaran ya, diberi kesabaran dan diberi anugerah yang besar. Demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan integritas dan profesionalitas, karena sesungguhnya puasa Ramadan itu bukan hanya puasa fisik meninggalkan makanan dan minum, tetapi sesungguhnya adalah puasa spiritual atau batin
di mana batin itu harus menjadi batin yang bersih dari segala penyakit hati. Aku qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.